Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channelnya Om Bobi Satrio. Hari ini saya berada di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari, Provinsi Tenggara. Pada konten kali ini saya akan membahas dan membicarakan tentang pelayanan spektrum frekuensi radio yang ada di Loka Kendari. Ikuti terus channelnya Om Bobi Satrio. Jangan lupa Anda like dan Anda subscribe di channel ini demi perkembangan channel Om Bobi Satrio. Silakan Pak, selamat datang di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Dengan Kendari. siapa nih? Saya Iksan Pak. Iksan. Oke. Silakan, Pak. Terima kasih, Iksan. Ya, dan pada saat ini ada Mr. Iksan. Ini Iksan nih setiap hari kerjanya apa nih Iksan nih? Saya di sini sebagai ini Pak, petugas pelayanan publik. Jika ada yang mau tanya-tanya perihal perizinan spektrum frekuensi radio atau ujian negara amati radio atau bimbingan teknis sertifikasi operator radio, kami di sini siap bantu Pak. Siap bantu. Jadi bagaimana tahun 2022 antusias masyarakat pengguna frekuensi radio yang ada di Sulawesi Tenggara? Kalau untuk tahun 2022 untuk ujian negara amati radio sendiri kita mengadakan sebanyak 12 kali Pak. Reguler kita adakan di kantor 8 kali. Kita ada program ujian negara amati radio mobile dalam bus sebanyak 3 kali. Oh, dalam bus. Jadi ada Ya, mobilnya. ada pelayanan bus Pak. Pelayanan Jadi mobil. Jadi bisa jalan-jalan ke ya mana-mana bisa. Kita mau jemput bola Pak. Jadi yang mau ikut ujian tidak perlu datang ke Kendari, kita yang datangi mereka Pak. Antusiasnya gimana? Lumayan banyak sih Pak. Kemarin kita adakan di Kolaka, Kabupaten Konawe, dan terakhir di Konawe Selatan Pak. Itu ada 40 lebih Pak dalam setiap pelaksanaannya. Wah, keren ya. Rupanya pelayanan ini jadi mengedepankan pelayanan langsung menjemput bola Menjemput ya. bola Pak. Tapi bukan Piala Dunia berarti. Bukan Pak. Kita datang ke ini Pak untuk pelayanan lebih fleksibel. Oke, jadi antusiasnya luar biasa. Jadi bagaimana tentang pelayanan ini masyarakat yang datang di loket ini? Kalau di sini perihal terkait orang mau urus izin radio Pak, itu kan semisal perusahaan dari luar daerah Kota Kendari, kita juga ada pelayanan melalui online dulu Pak, WA. Online Jadi ya. sebelum ke sini dipastikan semua berkas-berkas sudah lengkap, kita datang sini, kita bantu asistensi untuk pengajuan izin stasiun radionya Pak. Oh, namanya asistensi. Asistensi Pak, karena yang verifikasi kan pusat Pak, kami di sini hanya Membantu aja, ya? Pak, kasih petunjuk tata caranya. Terima kasih Mr. Iksan. Siap. Ya, di samping Mr. Iksan rupanya ada pelayan cantik nih ya di loket pelayanan perizinan Loka Kendari. Lagi kerja apa nih Mbak ini? Ini lagi scan berkas Pak, surat perintah bayar. Scan berkas untuk Surat perintah bayar. surat perintah bayar. Jadi selama ini loketnya melayani apa selain Mr. Iksan tadi ngomongnya masalah UNAR dan perizinan yang lain? Kalau Mbak itu melayani apa? Kurang lebih sama seperti Isan, tapi biasanya juga untuk ini kayak
yang datang konsultasi. Kita juga bantu asistensi ISR offline maupun online. Terus juga untuk ini pembayaran ISR. Oh, pembayaran Ya. ISR. Jadi kita bantu asistensi untuk mempercepat prosesnya ya. Iya, Pak. Jadi bagaimana nih perkembangan selama tahun 2022? Yang datang ke loket? Iya, lumayan banyak Pak yang datang. banyak, Iya, ya? udah sekitar 70-an orang, 76. Ya, iya. Dari 70 itu mereka setelah melakukan konsultasi apakah langsung ngurus izin apa masih ada? Biasanya ada yang cuma konsultasi aja Pak, Konsultasi tanya-tanya. aja. Iya, tanya-tanya dulu. Biasanya ada juga yang langsung mengurus Langsung permohonan. Iya, Ya. yes. Jadi tetap optimis bahwa kita melayangkan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Bobi Satrio, saya berada di ruang monitoring Loka Kendari. Kebetulan saya di samping saya ada Mr. Ardiansah. Ini pakarnya, ada pejabat pakai kerudung, namanya Ibu Maimi Herawati. Kita akan kupas berbincang-bincang dengan kedua pejabat fungsional. Oke, ikuti terus channelnya Om Bobi Satrio. Sahabat Om Bobi Satrio, saya bersama dengan pejabat fungsional PFR, Ibu Maimi Herawati. Ya, assalamualaikum Ibu Maimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Bobi Satrio, saya sekarang bersama dengan Ibu Maimi Herawati, petugas pengendali frekuensi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari. Ya, assalamualaikum Ibu Maimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa nih tugas sehari-hari nih Ibu Maimi ini di Loka Kendari ini? Sebagai fungsional, kita lebih pengawasan dan pengendalian frekuensi, Pak. Sekarang lagi ini prepare untuk kegiatan-kegiatan monitoring, pengukuran maupun inspeksi untuk tahun 2023. Untuk yang lebih spesifik sih sekarang lagi persiapan lagi refarming clearance untuk pita frekuensi 2,1 GHz. Tapi dulunya 2,1 itu untuk apa? Dipakai untuk siapa 2,1? Untuk operator, hanya ada refarming yang sebelumnya itu di blok itu diduduki oleh operator Indosat, sekarang dipindah untuk diduduki oleh pihak Telkomsel. Oh iya, jadi supaya ada pendataan yang lebih bagus supaya menghindari gangguan ya. Ya, seperti itu, Pak. Oke, dan kedepannya ini apa yang dikerjakan lagi nih? Ini kan ada refarming, terus kita ini bagaimana dengan ASO ini TV iya. di Sulawesi Tenggara? Iya, untuk ASO sendiri kita masih menunggu jadwal dari pusat ya untuk wilayah Sulawesi sendiri gitu. Masih menunggu dari pusat, Pak, tapi kami sudah prepare gitu monitoring dan sampai sejauh mana TV digital di wilayah Sulawesi Tenggara termasuk siaran analognya apakah masih on air atau sudah off air, seperti itu, Pak. Jadi bagaimana dengan peralatan monitoring untuk menunjang refarming atau menjemput pelaksanaan ASO di Sulawesi Tenggara? Peralatan apa yang terjadi? Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah punya TV analyzer merek Sevran. Jadi sudah lebih komplit lah untuk monitoring TV digitalnya. Oh ya, jadi bagaimana nih sosialisasi kemarin? Sudah ASO? iya, sudah biasanya kami ini Pak, maksudnya di setiap kegiatan atau apa kami selalu mengkuar-kuarkan tentang TV digital yang lebih oke daripada TV analog dari sisi kualitasnya dan banyak lagi. Oh, iya. Jadi antusias lembaga penyiaran yang Iya. Sekarang masih ada yang menyiar di analog untuk Sulawesi Tenggara? Masih, Pak. Oh, masih ya. Iya. Jadi masih simulcast juga ya? Iya. Dia analog, dia juga digital ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih Ibu Maimi. Terima kasih, Nanti kita Pak. akan jumpa lagi di konten-konten berikutnya tentang kegiatan-kegiatan di lapangan apa dilakukan oleh Ibu Maimi dan tim. Kebetulan saat Siap. ini timnya Ibu Erni dan tim Ibu Rauda lagi cuti ya Ibu Iya, Maimi Pak. ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, saya sekarang lagi setelah tadi saya mewawancarai Ibu Maimi Herawati, sekarang dengan petugas pejabat fungsional PFR Frekuensi Radio Loka Kendari, Saudara Mr. Ardiansah. Ini bagaimana nih Mr. Ardiansah ini?
tugas sehari-hari ini selain yang dikatakan oleh Ibu Maimi, apa tugasnya penunjang PFR di Loka Kendari? Baik Pak, terima kasih telah meliput kami di PFR ini. Mungkin tugas sehari-hari saya untuk kegiatan pengendalian dan pengawasan sih sebenarnya mungkin tidak banyak Pak. Ya, untuk membantu para PFR yang mungkin memiliki keahlian lebih di situ, ya di bidang observasi dan monitoring, pengukuran dan inspeksi mungkin Pak. Oh, inspeksi. Jadi kalau kita ke lapangan itu suka dukanya apa aja ini sebagai pejabat sebagai PFR? Suka dukanya ya untuk di Kendari sini sih kebetulan kan ada medannya ada darat dan laut Pak. Ya mungkin ketika kita menjangkau wilayah yang laut ya ada biasanya kapalnya yang menyeberangi kita ke wilayah kepulauan itu mungkin ketinggalan atau mungkin jadwalnya pas lagi nggak dapat, ditambah dengan medan yang jalanannya mungkin banyak yang nggak terlalu mulus. Ya, jadi medannya, tapi kan karena ini menjaga frekuensi di Sulawesi Tenggara tetap dikerjakan dengan ikhlas dan tetap enjoy. Siap. Kami tetap melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan ya tempat yang ditugaskan. Misalnya kita ditugaskan ke Kabupaten Buton, kita akan sampai di sana di Kabupaten Buton untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan arahan dan perintah dari pimpinan sih Pak. Untuk membantu pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih Mr. Ardiansah. Oke, sahabat. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sahabat Mobi Satrio, nanti kita akan lihat di lapangan bagaimana kerja dari Mr. Ardiansah dan Ibu Maimi Herawati.